Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang rekan-rekan semuanya di webinar siang hari ini. Kembali bertemu dengan saya, Mario Setiawan, Regional Marketer Zoho Indonesia, yang hari ini akan membawakan topik webinar Mudahkan Pengumpulan Data Bisnis dengan Fitur Dinamis Zoho Forms. Baik, sesi hari ini kita akan memberikan gambar umum tentang cara terbaik menggunakan fitur-fitur yang tersedia di dalam Zoho Forms untuk bisnis Anda. Dan bagaimana fitur-fitur dinamis ini bisa diadopsi untuk memenuhi kebutuhan pengumpulan data spesifik dan juga mengotomatiskan tugas-tugas back-end bisnis Anda. Jadi di webinar hari ini kita akan membahas pertama branding, kemudian yang kedua customisasi. Customisasi di sini yang akan kita dalami adalah penerjemahan bahasa dan juga PDF pengiriman formulir, serta nanti kita akan bahas mengenai opsi-opsi dalam sharing atau membagikan formulir kita. Serta yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai notifikasi otomatis dari formulir tersebut. Kita akan langsung masuk ke topik branding. Di sini ada dua fitur yang akan kita sampaikan, yaitu pembuat tema atau theme builder dan juga domain custom. Di sini kita tahu ya bahwa aspek penting dari bisnis adalah membangun brand atau merek. Kita ingin pelanggan ataupun calon pelanggan kita mengenali kita secara naluriah, tidak hanya dari kualitas layanan yang kita tawarkan ataupun dari produk yang kita berikan, tapi juga dari sinyal visual yang kita tetapkan. Misalnya melalui situs website, platform media sosial, dan juga alat pengumpulan data seperti formulir. Nah, Zoho Forms ini memungkinkan Anda untuk bisa tetap konsisten pada brand dengan menawarkan fungsionalitas yang lebih luas. Nah, kita akan langsung masuk nih ke pembuat tema. Jadi Zoho Forms sendiri ini menyediakan fitur-fitur seperti pembuat tema atau theme builder ini untuk bisa membantu Anda memberi ciri khas pada brand di dalam formulir Anda sesuai dengan kebutuhan spesifik bisnis Anda. Di webinar sebelumnya, kita sudah membahas pentingnya menambahkan elemen brand ke dalam formulir kita. Jadi hari ini kita akan lebih fokus pada aspek atau fungsi lain dari team builder tersebut. Bagi rekan-rekan yang mungkin terlewat di webinar Zoho Forms sebelumnya, Anda nanti silahkan bisa berkunjung ke kanal YouTube kami, Zoho Indonesia, dan Anda bisa temukan webinar Zoho Forms sebelumnya. Di sana kita sudah membahas dasar-dasar dari webinar Zoho Forms. Dan materi hari ini sebetulnya adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Tetapi nanti kita akan sedikit run through dari topik webinar yang kemarin, sehingga rekan-rekan juga tidak terlalu ketinggalan ya dari materi webinarnya. Nah, di sini team builder atau pembuat tema ini memungkinkan kita untuk bisa memanipulasi tampilan visual formulir dengan menambahkan warna background atau latar belakang. Kemudian juga kita bisa membuat font yang menarik pada teks, bidang, judul, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita bisa memberikan sorotan atau highlight pada hal-hal yang penting dari formulir kita. Misalnya, kita bisa membuat setiap kata di dalam formulir itu dengan meng-highlight-nya seperti pada bagian judul formulir, label bidang, instruksi pengisian, dan lain sebagainya. Sehingga responden yang mengunjungi formulir kita itu mereka akan langsung paham apa maksud atau tujuan dari formulir yang kita berikan tersebut. Nah, kalau misalnya formulirnya ini menarik, tentu responden kita akan berkenan mengisi formulir dan tidak meninggalkan formulir tersebut. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan tampilan teks dalam formulir untuk bisa mendorong customer kita ataupun responden kita untuk bisa mengisinya. Nah, kita bisa nih memberikan detail-detail penting di dalamnya. Kita bisa memilih dari berbagai font, style atau gaya, warna, dan masih banyak lagi. Untuk mengedit teks pada bagian formulir yang berbeda sehingga bisa menarik perhatian dari responden dalam mengikuti instruksi dari formulir tersebut. Nah, di sini kita juga bisa nih men-highlight konten formulir dengan mengubah tadi ya bagian warna, background, dan juga isian formulir menggunakan tools yang disediakan di dalam theme builder. Nah, di sini kita bisa mengupload gambar background. Kemudian juga ini memungkinkan kita tidak hanya bisa menggunakan
gambar yang kita miliki, yang kita punya sendiri, tapi kita juga bisa menggunakan gambar-gambar dengan resolusi tinggi yang sudah disediakan secara gratis di dalam Zorforms menggunakan aplikasi yang bernama Pixabay. Sudah terintegrasi, jadi Anda bisa memanfaatkannya di sini. Nah, berikutnya kita juga bisa nih menyesuaikan setiap bagian dari dan juga elemen dari formulir agar sesuai dengan kebutuhan melalui opsi yang tersedia di dalam uh, theme builder atau pembuat tema ini. Kita bisa menyesuaikan bayangan atau shadow, kemudian juga spasi, kita bisa memperhalus bagian tepiannya, kita bisa mengedit batas, kita bisa mengubah alignment atau perataan teks dan juga elemennya. Dan masih banyak lagi hal-hal detail yang bisa kita jadikan berbeda sehingga bisa terlihat lebih menarik lagi. Dan bahkan nih, rekan-rekan, di dalam Zoforms ini kita juga bisa meng-customize atau menyesuaikan bagian tombol kirim dan juga simpan formulir tersebut. Berikutnya, Zoforms ini selalu mendorong kita sebagai pengguna untuk bisa mempertahankan atau konsisten pada brand kita. Kita bisa tadi menambahkan logo dan juga kita bisa menambahkan elemen-elemen brand kita di dalam formulir. Nah, kita bisa menyesuaikan warna formulir agar sesuai dengan warna khas dari brand kita. Supaya sesuai dengan mungkin dengan tampilan website, kalau misalnya ada tema-tema tertentu ataupun sosial media dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menyematkannya di dalam landing page kita sehingga semakin menarik lagi. Dan saya ingatkan lagi bahwa menampilkan logo di dalam header formulir itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tujuannya apa? Supaya selain soal kreasi, kita juga bisa semakin menanamkan brand kita kepada responden ataupun calon pelanggan kita. Nah, kita akan lanjut nih ke demo singkat terkait dengan team builder atau pembuat tema. Semoga sudah terlihat ya teman-teman. Ini adalah tampilan dari Zorforms. Nah, dari sini mungkin rekan-rekan kalau misalnya ada yang belum familiar karena mungkin belum menggunakan Zorforms, ini adalah fitur-fitur yang terlihat ketika kita sudah masuk di dalam Zorforms. Di sebelah kiri rekan-rekan bisa lihat di sini ada forms. Forms ini ada beberapa pilihan uh, formulir di mana formulir kita disimpan. Apakah di dalam folder kita sendiri, apakah di folder di mana formulir tersebut dibagikan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada report di sini, ada task juga. Misalnya ini teman-teman mau assign formulir tersebut kepada tim terkait, Anda bisa gunakan di sini. Kemudian juga ada users atau daftar pengguna, approval apabila dalam menindaklanjuti sebuah formulir, rekan-rekan butuh approval terlebih dahulu dari ini ya, dari pimpinan atau leader. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini, kemudian juga ada control panel. Nah, kita akan lihat nih formulir yang kita buat. Di sini misalnya saya akan pilih untuk sales inquiry Zilker Confection. Zilker Confection ini adalah sebuah perusahaan fiktif yang kita gunakan dalam demo ini. Jadi bukan perusahaan real yang kita contohkan di sini. Nah, kita akan lihat nih seperti apa sih formulir kita begitu ya. Oke, ini adalah tampilan dari formulir yang sudah kita buat. Kesannya masih biasa saja, di belakangnya di bagian background memang sudah ada, misalnya di sini adalah toko konveksi kita yang berisikan sampel-sampel dari produk kita. Nah, tetapi untuk di bagian formulir sales inquiry-nya masih terkesan biasa saja meskipun tadi ya bagian shadow-nya atau dan juga bagian tepiannya sudah kita buat sedemikian rupa supaya lebih menarik. Tapi di sini karena Zilker Convection ini dia untuk warna image-nya adalah merah, nah kita ingin ganti dari yang awalnya warna putih menjadi warna merah. Bagaimana caranya? Nah, kita akan edit terlebih dahulu. Kita pilih edit di sini. Nah, di dalam pilihan edit tersebut ya, rekan-rekan di sini ada beberapa juga nih di bagian bar-nya ini ada builder, ada rules, ada setting, ada tema, share atau bagikan, integrasi dan juga approval. Nah, di sini kita akan lebih banyak bermain di tema karena topik kita adalah di branding. Di Zorform sendiri kita bisa membuat tema kita sendiri atau kita bisa customize dan kita juga bisa menggunakan template yang sudah tersedia atau pre-built themes di sini.
Ada banyak sekali pilihannya, rekan-rekan bisa silahkan, scrolling saja dan kemudian pilih mana yang paling menarik menurut rekan-rekan atau yang paling sesuai dengan brand image dari bisnis rekan-rekan di sini. Nah, jika sudah, karena di sini kita akan gunakan yang customize, kita bisa tinggal klik customize saja, dan di sini kita akan fokus di bagian formulirnya atau bagian isiannya. Kita pilih di sini akan kita customize adalah di bagian kontainer dan juga di bagian header. Untuk cara pembuatannya seperti apa formulir ini di bagian awal, rekan-rekan bisa mengunjungi kanal YouTube kami di webinar Zolform sebelumnya. Oke, pertama di bagian kontainer atau di bagian isiannya. Di sini saya hanya ingin mengganti dari warna putih menjadi warna merah. Di sini misalnya saya ganti menjadi warna merah muda ya. Kemudian kita bisa sesuaikan opacity-nya. Misalnya di sini saya buat di 75% saja. Ini sudah cukup buat saya. Kemudian saya akan pilih lagi di bagian header. Ini juga sama untuk warnanya akan saya pilih warna merah juga misalnya. Tapi di sini saya akan pilih yang lebih gelap lagi. Oke, kemudian saya sesuaikan juga opacity-nya. Nah, jika sudah, berikutnya saya akan menambahkan logo saya di bagian formulir ini. Nah, kita bisa tinggal upload saja logonya di sini. Nah, jika sudah, kita bisa tinggal pilih posisinya mau di sebelah kiri, tengah, ataupun di bagian kanan. Kemudian kita juga bisa sesuaikan untuk ukuran logonya. Nah, di sini saya prefer untuk di bagian tengah dan saya akan perkecil saja karena logo dan juga nama brand saya sudah terlihat cukup jelas di sini. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita bisa tinggal apply saja. Dan saya close lebih dahulu dan kita coba lihat formulir yang sudah kita edit tadi. Nah, tampilannya seperti ini rekan-rekan. Saya sudah mengganti ya bagian isian dari formulir tersebut dari yang awalnya warna putih menjadi warna merah, sehingga bisa mencirikan dari brand saya. Tujuannya adalah apa? Supaya brand kita lebih bisa mudah dikenali lagi, memberikan tampilan visual yang konsisten terhadap brand kita. Baik, itu tadi sedikit demo dari branding-nya. Dan berikutnya kita akan langsung masuk ke domain custom. Nah, apa domain custom tersebut? Jadi domain custom ini maksudnya adalah karena pencitraan brand yang baik itu tentu harus bisa memberikan rasa aman kepada responden kita. Nah, salah satunya ini adalah dengan domain custom. Domain custom ini bisa digunakan untuk menampilkan brand organisasi di dalam bentuk URL yang kemudian kita bagikan kepada semua responden. Dan domain custom ini bisa meningkatkan jumlah respon terhadap formulir rekan-rekan. Dan apa benefit lain dari domain custom tersebut, selain yang tadi saya sebutkan? Selain rasa aman, kemudian juga bisa menampilkan nama organisasi, nama bisnis kita, juga bisa mengurangi risiko formulir itu dianggap spam. Kalau sudah spam, otomatis kita akan kehilangan potensi data yang masuk. Misalnya mungkin dari prospek, kita kirimkan email kepada prospek kita, kemudian karena URL-nya itu adalah bukan dari kita, dari company kita sendiri, maka bisa saja dianggap spam. Kemudian mereka tidak mengisi formulir tersebut. Ini tentu ada sesuatu yang sangat disayangkan dan perlu kita hindari. Dan tentunya tujuannya adalah untuk bisa terlihat lebih profesional lagi. Dan, oh ya, tadi saya juga ingin kembali lagi ke sini ya. Nah, kenapa sih rekan-rekan kita perlu menggunakan domain custom? Karena untuk di Zolform sendiri ini, nama domain default yang akan terlihat nanti adalah forms.zolpublic.com. Nah, tetapi apabila Anda menambahkan domain custom, Anda bisa melihat nama organisasi tersebut di dalam URL formulir rekan-rekan di sini. Dan bagaimana caranya untuk bisa menambahkan domain custom? Sebelum kita masuk ke bagaimana cara menambahkannya, kita perlu ingatkan terlebih dahulu bahwa di dalam domain custom ini kita perlu membeli dan juga mendaftarkan domain ataupun subdomain untuk organisasi kita. Nah, Anda silahkan beli domainnya di manapun,
yang rekan-rekan inginkan. Jika sudah, silakan Anda bisa membuat data syname di penyedia domain tersebut. Berikutnya, Anda bisa menggunakan data syname untuk memetakan domain atau subdomain ke hostforms.cs.zohohost.com. Ini adalah cara untuk Anda bisa membuat domain custom yang pertama, seperti itu. Nah, bagaimana cara menambahkan domain custom-nya? Di sini ada tangkapan layar, silahkan rekan-rekan bisa perhatikan gerakan dari kursornya, begitu ya. Secara garis besar saya sampaikan bahwa rekan-rekan bisa yang pertama login ke Zoorforms ini sebagai super admin. Jika sudah, rekan-rekan bisa akses kontrol panel, kemudian klik domain custom di bawah kustomisasi. Kemudian rekan-rekan bisa memasukkan domain menggunakan opsi tambahkan domain baru. Nah, domain Anda akan dicantumkan di sini dan Anda bisa memeriksa status verifikasinya. Di sini status verifikasinya masih dicantumkan sebagai pending. Nah, nanti setelah sertifikat SSL diproses untuk domain tersebut, Anda bisa menerima email konfirmasinya di dalam kurun waktu 3 sampai dengan 5 hari. Nah, setelah dikonfirmasi, status domain akan diubah menjadi verified atau terverifikasi. Berikutnya, bagaimana menyisipkan domain custom di dalam URL formulir kita. Jadi nanti setelah diverifikasi, kita bisa membuka Zoorforms lagi, kemudian kita masuk ke bagian setting, kemudian kita pilih branding, dan kita pilih domain di bawah opsi domain custom. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu kita klik tab bagikan, kemudian kita pilih share publicly atau bagikan secara publik. Nah, di sini Anda bisa melihat nama domain secara otomatis ditambahkan ke URL public formulir rekan-rekan. Dan sebagai catatan lagi, domain custom ini hanya bisa digunakan untuk formulir publik gitu ya, yang mau kita bagikan ke customer atau ke prospek kita, begitu. Next, kita akan bahas kata kustomisasi. Di sini fokus kustomisasinya ada di PDF pengiriman formulir dan juga penerjemahan bahasa formulir. Di PDF pengiriman formulir sendiri, di sini ada dua opsi lagi, yaitu editor PDF dan juga template pre-built PDF. Untuk Anda yang ingin membuat desain PDF khusus yang mencirikan brand Anda, yang ingin Anda sesuaikan dengan selera Anda, nah Anda bisa menggunakan editor PDF. Tapi apabila Anda ingin menggunakan template yang ada saja, yang sudah disediakan oleh Zoho Forms, Anda bisa gunakan template pre-built-nya yang sudah tersedia nantinya. Nah, kita akan masuk nih ke editor PDF. Di sini ada tangkapan layar ya, yang di sebelah kiri ini adalah default dari PDF Zoorforms yang ketika kita download tampilannya seperti ini. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan rekan-rekan yang mungkin ingin mencirikan warnanya atau ingin ada brand-nya di dalam PDF formulir tersebut. Nah, rekan-rekan bisa kustomisasi, rekan-rekan bisa edit dengan menambahkan logonya, rekan-rekan bisa ganti warnanya. Rekan-rekan bisa silakan berkreasi di PDF tersebut. Nah, berikutnya di sini editor PDF ini adalah tools yang bisa mengubah kiriman formulir Anda menjadi PDF yang bisa dibagikan dengan responden melalui email ataupun di thank you page atau halaman terima kasih di bagian akhir. Nah, alat ini menawarkan pengaturan khusus untuk bisa memberikan tampilan yang lebih cermat dan juga lebih menarik pada PDF Anda. Dan di sini tentunya bisa membantu Anda menggabungkan data di mana saja di dalam PDF Anda. Anda juga tidak perlu memiliki keterampilan coding ya, untuk bisa mengubah ide menjadi template PDF yang bisa diunduh. Editor PDF di Zoorforms ini bisa menawarkan elemen dan juga field atau bidang yang bisa sangat mudah sekali digunakan. Anda cukup drag and drop saja untuk template tersebut. Dan Anda juga bisa memilih antara fixed layout atau tata letak tetap ataupun juga free flowing layout. Dan Anda juga bisa memilih antara orientasi landscape atau portrait. Dan formulir PDF yang membosankan, biasa-biasa saja, ini pasti sudah ketinggalan zaman dan bisa membuat PDF Anda ini ditinggalkan begitu. Nah, di sini Anda bisa bermain dengan menambahkan background, gambar, logo di dalamnya sehingga membuatnya menarik secara visual. Dan Anda juga bisa menyusun tabel, header, footer,
ruang konten untuk bisa memberikan dokumen Anda lebih rapi, lebih tajam lagi, lebih detail lagi. Dan juga Anda bisa membuat multi-page yang bisa membantu menguraikan informasi secara kontekstual. Dan Anda juga bisa menyiapkan template di editor PDF dan berikutnya biarkan datanya terisi secara otomatis setiap kali responden Anda mengirimkan data ke dalam formulir Anda. Next, kita akan bahas template PDF. Kita juga bisa menyesuaikan desain template PDF-nya dengan menambahkan logo, gambar background, bingkai, table, gaya font, dan lainnya ke dalam halaman tersebut. Kita bisa membuat desain formulirnya ini menjadi lebih estetik sesuai dengan ciri khas dari brand kita untuk bisa menjaga konsistensinya. Kita juga bisa di sini menyertakan respon pengguna di dalam nama dokumen sehingga bisa membuatnya menjadi lebih personalisasi lagi. Karena personalisasi di dalam PDF ini, di dalam formulir juga tentunya penting ya, karena biasanya membuat seseorang itu menjadi dilayani secara khusus begitu. Dan juga kita bisa membuat dokumen ini berbicara langsung kepada audiens kita dengan memberi nama PDF, kemudian juga bisa lebih tepat lagi karena berdasarkan input pengguna sebelum mengirimkannya sebagai lampiran. Anda tidak perlu khawatir, tadi saya sudah sampaikan bahwa di sini ada banyak sekali template PDF yang bisa Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan. Silahkan Anda sesuaikan dengan ciri khas dari brand rekan-rekan di sini. Berikutnya, kita akan masuk ke penerjemahan bahasa formulir, translation. Kita bisa menyesuaikan formulir ini dengan penerjemahan ke bahasa pilihan kita, sesuai dengan target market kita. Di Zolform sudah tersedia 73 bahasa, selain bahasa Inggris maksudnya, untuk menerjemahkan formulir kita, kemudian menjadikannya lebih mudah dipahami oleh responden di luar dari wilayah kita. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir dengan language barrier atau kendala bahasa, karena di sini sudah bisa difasilitasi, sehingga Anda bisa lebih terhubung dengan leluasa kepada target market di manapun. Karena tentunya kita yang ada di Indonesia ini mungkin pengen punya target market di luar negeri sana, misalnya di wilayah Arab, di wilayah yang berbahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan lain sebagainya, ini bisa menggunakan fitur ini dengan mudah. Sehingga mungkin kalau misalnya ada orderan dari luar negeri yang masuk, ini bisa kustomisasi bahasa di sini. Jadi dengan opsi ini, responden dari seluruh dunia ini bisa menggunakan isian data formulir tersebut sesuai dengan bahasa asli atau bahasa ibu mereka. Dan jawabannya tentu akan lebih tepat lagi meskipun bahasa Inggris ini adalah bahasa yang digunakan secara global. Nah, kita akan masuk nih ke dalam penerjemahan bahasa. Nah, di sini adalah tampilan dari formulir kita tadi. Kita akan masuk ke bagian setting ya. Di bagian setting, di sini ada beberapa pilihan mulai dari pengaturan umum, email dan notifikasi, branding, prefill, PDF dan dokumen merge, submission and storage, kemudian juga ada spam control, dan kita akan menggunakan translation di sini. Nah, di sini belum ada translate ke bahasa apapun dari formulir kita. Kita bisa mulai klik start translating. Nah, untuk bahasanya sendiri, ini formulir yang tadi kita buat adalah dalam bahasa Inggris. Kita akan alihkan ke bahasa lainnya. Misalnya di sini bahasa Indonesia ya. Kita bisa tinggal cari saja bahasa Indonesia, kemudian kita klik translate. Nah, di sini ada tampilan default dan juga yang sudah diterjemahkan. Rekan-rekan bisa di sini cek terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke step berikutnya. Pastikan bahwa translasi bahasanya ini sudah benar, terjemahan bahasanya sudah benar. Kalau sudah, kita tinggal next saja. Kita scroll lagi, kalau misalnya ada kesalahan, kita bisa tinggal edit saja. Baik ya, sudah benar semua. Oke, ini ada sedikit revisi. Nah, kalau sudah, kita bisa klik done.
Ini untuk choices karena tadi ya, di formulir yang kita buat ada pilihan produk apa yang ingin di-order oleh, prospek kita. Nah, di sana juga termasuk yang perlu diterjemahkan. Nah, kalau semuanya sudah benar, kita tinggal klik next saja. Kalau sudah benar semua, kita bisa tinggal klik save. Oke, itu tadi baru di bahasa Indonesia. Misalnya, kita ambil target market yang lainnya. Di sini misalnya kita ambil yang bahasa Arab saja ya. Kita ambil bahasa Arab, prosesnya masih sama. Alangkah lebih baiknya kalau teman-teman double check lagi apakah translate ini sudah benar atau belum. Mungkin bisa dengan bantuan dari aplikasi terjemahan. Tapi secara umum sebetulnya kalau di Zulform ini translasi bahasanya sudah cukup tepat begitu. Jadi tidak perlu ragu juga. Lainnya misalnya saya ingin ke bahasa Spanyol ya. Karena Spanyol ini banyak sekali dipakai terutama di wilayah Amerika Latin. Nah, sudah, kemudian saya pilih satu bahasa lagi kali ya. Bahasa Portugis ini juga banyak digunakan di wilayah Brazil misalnya dan juga di Eropa. Oke, nah jika sudah, kita akan coba lihat formulir kita. Oh ya, sebelum kita akses ke formulir, rekan-rekan jangan lupa untuk bisa mengklik bagian Show Translated Language in the Form. Kenapa? Karena kalau misalnya ini tidak diklik, maka otomatis di formulir nantinya ketika kita bagikan, dia tidak akan muncul pilihan terjemahan bahasanya. Nah, kalau sudah kita klik, baru kita akses ke formulir tersebut. Di sebelah kanan rekan-rekan di sini terlihat ada icon terjemahan bahasa. Nah, responden itu bisa tinggal melihat di sini, bahasa apa yang mereka inginkan. Bahasa Indonesia kah misalnya, kemudian mereka juga bisa pilih bahasa lainnya, misalnya formulir dibagikan ke prospek di wilayah Arab. Nah, mereka bisa tinggal klik Arab saja. Nah, jadinya seperti ini rekan-rekan. Mereka bisa menggunakan bahasa yang mereka butuhkan. Sehingga isian datanya pun tentunya akan lebih baik lagi. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa mentranslate formulir kita secara otomatis di dalam Zulforms. Kita akan lanjut lagi ya, berikutnya ke opsi sharing atau berbagi. Di sini ada dua pilihan, yaitu bisa dengan embed di website dan juga opsi berbagi pribadi, misalnya di dalam organisasi rekan-rekan. Oke, yang pertama kita akan masuk ke embed formulir. Nah, embed formulir ini efektif ketika formulir rekan-rekan ingin dimasukkan juga nih ke dalam website. Karena kan kalau membagikan formulir ini mungkin di sosmed, kemudian juga di WhatsApp itu, biasanya yang dilakukan atau misalnya, di-print untuk QR code-nya ditaruh di kantor ataupun di toko kita, gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan dengan meng-embed formulirnya di dalam website kita. Dan opsi embed formulir ini tersedia di beberapa, pilihan. Yang pertama mulai dari iframe, kemudian juga JavaScript, hyperlink, HTML, dan juga CSS. Nah, kita bisa nih embed di formulir kita atau kita juga bisa memanfaatkan website builder gitu ya, atau pembuat situs website. Kita bisa menyematkannya di sana dengan mudah. Misalnya dengan WordPress atau dengan ZoSites. Jadi ZoSites ini adalah aplikasi dari kami sendiri untuk rekan-rekan yang membutuhkan pembuatan website. Dan kita bisa mengintegrasikan formulir tersebut dengan sangat lancar dan juga mudah. Berikutnya di sini ada pop-up lightbox. Nah, apa yang dimaksud dengan pop-up lightbox ini? Ini adalah ketika rekan-rekan ingin mendorong pengiriman formulir tersebut melalui pop-up di dalam website kita. Sehingga ketika mereka melakukan scrolling di dalam, website kita, nanti akan
muncul ajakan untuk bisa mengisi formulir. Karena sekali lagi ya, yang kita butuhkan di sini adalah data bisnis. Kalau orang sudah datang ke website kita, otomatis mereka ada ketertarikan atau mereka ada kebutuhan terhadap produk kita. Nah, kita bisa gunakan eee, ini pop-up ini agar pengguna kita juga bisa mengisi data mereka yang kemudian bisa kita follow up. Nah, apa saja pilihan pop-up lightbox yang ada di dalam Zooforms untuk website Anda? Yang pertama di sini adalah ketika seseorang baru pertama yang pertama di sini adalah ketika mereka ingin menutup website kita. Ini ada pop-up-nya, di mana kita di sini meminta data email mereka. Kemudian juga yang kedua, di sini ketika mereka baru membuka website, otomatis akan langsung muncul formulir kita yang bisa diisi oleh responden. Ini pilihan yang kedua. Yang ketiga ada juga nih, ketika responden atau pengunjung website tersebut ingin membuka salah satu dari konten dari website kita. Nah, ketika mau dibuka, muncul pop-up untuk mengisi data terlebih dahulu. Nah, ketika sudah diisi, maka otomatis konten dari website kita ini bisa muncul untuk mereka baca, begitu. Kemudian yang terakhir ini adalah ketika pengunjung website ini mereka sedang scrolling dalam kurun waktu tertentu, misalnya di sini waktunya kurang lebih 5 detik, ketika mereka baru scrolling langsung muncul lagi pop-up-nya untuk mengisi data. Sekali lagi ini adalah sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan apakah perlu menggunakan pop-up ini atau tidak, begitu ya. Tapi yang jelas ini sangat berguna sekali untuk Anda bisa mendapatkan leads dari website, gitu. Nah, kita akan lihat nih bagaimana meng-embed formulir. Tapi sebelumnya saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam formulir tadi, kemudian kita pilih share di sini. Nah, untuk pilihan berbagi di Zoom ini ada banyak rekan-rekan. Mulai dari kita bisa berbagi secara publik, spesifik, grup, dan juga ke seluruh user. Kita juga bisa embed, ini yang akan kita lakukan. Kita juga bisa melakukan email campaign. Di sini pilihannya bisa dengan Zoom Campaign ataupun dengan MailChimp. Kemudian juga ada track entries. Nah, track entries-nya ini bisa dengan UTM tracking maupun dengan Google Tag Manager. Di sini kita bisa dengan embed iframe. Caranya cukup dengan kita copy saja. Setelah kita copy, berikutnya kita akan masuk ke dalam website kita. Nah, ini adalah website misalnya kita mau taruh di bagian solution begitu ya. Bagian solution, kemudian kita tinggal klik add element. Kemudian kita pilih di sini embed iframe. Kita tinggal paste saja di sini. Nah, otomatis formulir kita akan masuk ke dalam website kita dan nanti rekan-rekan bisa tinggal sesuaikan saja atau teman-teman kreasikan yang menarik atau agar pas positioning-nya dengan website rekan-rekan dan mudah terlihat oleh para pengunjung website sehingga mereka pun bisa mengisi formulir tersebut. Nah, berikutnya kita masuk ke berbagi pribadi. Ini terutama untuk berbagi ke dalam tim kita. Karena Zoofarm sendiri juga mendorong rekan-rekan untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di kantor. Nah, kita bisa menggunakan ataupun berbagi formulir ini kepada tim terkait, gitu ya. Misalnya, di sini saya adalah sebagai marketing. Kemudian marketing saya lebih banyak di depan laptop, saya lebih banyak di kantor, saya lebih banyak berusaha untuk mendapatkan leads dari channel sosial media, dari website, dan lain sebagainya. Sedangkan ketika data sudah dapat, ini perlu ditindaklanjuti oleh tim terkait, misalnya di sini oleh tim sales gitu. Nah, tim sales ini tim sales yang ada di lapangan. Mereka prefer untuk membuka data itu via mobile, via seluler. Nah, kita bisa menggunakan opsi berbagi ini, di mana opsi berbaginya ini adalah dengan tim tersebut. Jadi tidak perlu khawatir karena untuk Zulfam sendiri ini juga bisa mudah terbaca di dalam mobile phone kita. Jadi tidak perlu khawatir juga dengan tim yang berada di lapangan. Nanti kita akan informasikan juga nih
notifikasinya gimana kalau misalnya di, telepon atau di HP gitu. Untuk di formulir di sini, kita bisa bagikan bagi user di dalam organisasi kita dan ada akses untuk bisa mengelola izin khusus formulir ini melalui email. Kemudian kita juga bisa membagikan emailnya ini ke dalam grup di dalam organisasi kita. Tadi saya sudah sedikit sampaikan ya, salah satu opsinya begitu di dalam, Zoom Forms ini, di mana kita bisa membagikan di dalam, grup organisasi kita. Nah, next kita akan masuk ke notifikasi. Notifikasi Zoom ini ada beberapa opsi, mulai dari SMS, email, WhatsApp, dan juga push notification atau notifikasi dorong yang butuh aplikasi tersendiri. Nah, untuk SMS, jadi notifikasi dan juga update status ini pasti ada merupakan aspek penting di dalam menjaga saluran informasi yang kuat dengan responden, yang mengisi formulir kita. Dengan notifikasi SMS ini, kita bisa mengirimkan pesan konfirmasi di saat mereka mengirimkan atau memperbarui respon menjadi lebih mudah lagi. Dan baik itu konfirmasi order, kemudian juga update permintaan layanan, konfirmasi appointment, atau apapun yang mengharuskan Anda untuk bisa mengirimkan update secara cepat, Anda bisa menggunakan SMS, pesan teks ini untuk menjaga komunikasi tetap berjalan dengan baik. Dan Anda juga bisa menyiapkan rule atau aturan menggunakan, eee, fitur rules yang ada di Zoho Form ini untuk bisa mengirimkan peringatan SMS kepada tim terkait ataupun kepada responden saat kondisi tertentu terpenuhi atau perlu ada trigger terlebih dahulu. Ini membutuhkan rules yang perlu rekan-rekan atur. Nah, pesan ini bisa dikirimkan kepada responden, kepada Anda sendiri, kemudian juga kepada tim yang perlu mem-follow up-nya. Nah, ini bisa menggunakan fitur, rules yang ada di Zoom Forms. Nah, ini sebagai contoh gambarannya ya, ketika kita mengatur template rules-nya, begitu. Nah, ketika ini terisi tanggal, kemudian juga waktu, maka ini pesan yang akan terkirim kepada, customer kita ataupun kepada tim kita yang bisa ditindaklanjuti. Kemudian juga ada email. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasikan rules untuk membuat notifikasi email dinamis yang bisa di-trigger saat kondisi tertentu terpenuhi. Ini bisa disesuaikan tergantung pada formulir yang diisi atau pilihan yang dibuat responden pada formulir. Jadi di fitur ini Anda bisa menyesuaikan notifikasi email untuk situasi tertentu dan mengirim email yang relevan kepada responden dan juga rekan satu tim Anda. Nah, berikutnya di sini Anda juga bisa mengirimkan email konfirmasi, kemudian juga Anda bisa menggabungkan label kolom untuk mengisi terlebih dahulu nama dan juga nama penerima dan juga memberikan detail spesifik pelanggan di email. Ini juga bisa. Kemudian di sini juga ada rules tadi yang saya sampaikan ya. Misalnya nih di sini rules yang pertama, kemudian apabila ada pertanyaan terkait dengan katalog, kemudian mereka memilih yes, maka otomatis akan terkirim email. Ini adalah contoh dari rules yang bisa dibuat. Kemudian di sini rekan-rekan bisa memanfaatkan CC dan juga BCC. Eee, Anda bisa mengirimkan salinan atau copy email ke rekan satu tim agar mereka bisa mendapatkan informasi terupdate. Jadi Anda bisa mengkonfigurasi rules yang bisa menetapkan atau me-assign tugas kepada rekan satu tim pada saat kondisi, email tersebut perlu untuk di-follow up. Jadi dengan begitu rekan-rekan bisa menyederhanakan dan juga mengefisiensikan setiap prosesnya. Kita akan lihat. Nah, ini juga rekan-rekan di sini bisa menambahkan lampiran dan juga workflow atau alur kerja. Jadi fitur pemberitaan email ini juga bisa memberi Anda beberapa opsi yang memudahkan Anda dan juga responden. Misalnya, email rekan-rekan ingin disediakan link edit bagi responden apabila mereka ingin mengubah respon atau isian dari formulir apabila ada kesalahan atau mungkin ada update dari
kebutuhan atau inquiry mereka. Nah, di sini Anda juga bisa memberikan alamat balasan kepada responden jika memang mereka perlu menghubungi. Nah, apakah responden ini menginginkan salinan formulir tersebut atau tidak, ini tentu disesuaikan dengan rules dari rekan-rekan di sini. Ini adalah contohnya ketika emailnya di-trigger kepada customer kita. Berikutnya adalah WhatsApp notifikasi. WhatsApp ini tentu adalah aplikasi yang sangat penting sekali karena 90% dari masyarakat di Indonesia adalah pengguna WhatsApp. Jadi penggunanya sangat banyak dan bahkan digunakan tidak hanya untuk komunikasi pribadi, tapi juga untuk komunikasi bisnis. Dan saya yakin rekan-rekan di sini pasti juga banyak yang berkomunikasi dengan pelanggan itu tidak via email, tidak via telepon, tapi via WhatsApp juga. Dan biasanya ini lebih cepat untuk bisa berinteraksi, untuk bisa menanyakan kebutuhan mereka apa saja. Dan ini adalah cara paling efektif ya ketika kita bisa mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp. Di sini kita bisa mengatur kebutuhannya itu misalnya untuk appointment, bertemu dengan tim sales misalnya, atau kita ingin membagikan detail pengiriman, detail konfirmasi order. Nah, ini kita bisa gunakan notifikasinya melalui WhatsApp. Dan di sini kita juga bisa dengan mudah mengontrol entry spam dengan verifikasi OTP sehingga responden bisa mengakses formulir melalui link publik yang diminta. Jadi nanti akan ada kode OTP terlebih dahulu, masukkan nomor HP-nya, nah kemudian nomor HP-nya ini akan tersambung dengan WhatsApp begitu, dan kemudian kita bisa verifikasi dengan kode OTP. Berikutnya adalah push notification atau notifikasi dorong. Nah, di sini kita juga memiliki aplikasi, kita juga memfasilitasi untuk aplikasi push notification ini. Ini adalah tools yang sangat praktis tentunya untuk tim sales di lapangan tadi yang mereka sedang bepergian dan mereka juga butuh notifikasi secara cepat. Ini tersedia di Android maupun di iOS dan pemberitahuan mobilnya ini sangat bagus sekali karena Anda bisa mendapatkan setiap data yang masuk ini secara real time. Kemudian juga Anda selalu teringat tugas-tugas apa yang perlu diselesaikan. Baik itu untuk prospek, baik untuk customer, ini semua datanya bisa diterima secara instan. Anda juga bisa mengirimkannya dengan cara yang pertama menggunakan template push notification untuk catatan yang ditambahkan dan diperbarui, atau juga bisa menggunakan rules formulir untuk mengirimkan pemberitahuan saat kondisi tertentu terpenuhi, atau Anda ingin membuat trigger terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di webinar hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di webinar Suhu berikutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.